anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 2, subtema 3 pembelajaran 6 mengenai bermain di lingkungan sekolah. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui aturan yang benar saat bermain, yang kedua, menuliskan ciri-ciri benda yang ada, dan yang ketiga, menghitung pembagian dan mengubahnya ke bentuk perkalian. Hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6. Ayo membaca. Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Ya, ia biasa bekerja sama dalam permainan. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny di sekolahmu? Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil ke sekolah. Nah, apa isi teks percakapan tersebut? Coba kamu perankan di depan kelas. Temanmu akan menanggapi penampilanmu secara sederhana. Ayo membaca. Apa yang kamu ketahui tentang sepak bola? Coba ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sepak bola. Kemudian bacalah teks berikut dengan benar. Judulnya sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti.
Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Samakah yang kamu ceritakan dengan isi teks yang telah kamu baca tentang sepak bola? Ayo berdiskusi. Diskusikanlah dengan temanmu makna kata berikut. Tambahkan jika masih ada kata yang belum dipahami. Misalnya kata yang pertama adalah tim, maknanya adalah kelompok. Lalu kata yang kedua adalah inti, maknanya adalah pusat atau paling utama. Yang ketiga katanya adalah gol, maknanya adalah masuknya bola ke gawang menyentuh tanah. Untuk kata gawang dan penalti silakan kalian tentukan maknanya sendiri. Diskusikanlah bersama orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Misalnya kata tim, kalimatnya adalah tim Edo berhasil memenangkan pertandingan. Lalu kata inti, kalimatnya adalah jumlah pemain inti dalam pertandingan sepak bola adalah 11 orang. Nah, untuk kata gol, gawang, dan penalti, coba kalian ajak orang tuamu untuk membuat kalimatnya ya, lalu tulislah di bukumu. Ayo mencoba, lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Judulnya keragaman benda dalam permainan sepak bola. Alat dan bahannya yaitu peluit, bola, dan kartu. Petunjuknya, yang pertama sediakan alat dan bahan, lalu amatilah bahan satu persatu. Kemudian isilah titik-titik di bawah ini. Hasil pengamatan. Nama benda yang pertama adalah peluit. Ciri-ciri benda bagaimana? Peluit berbentuk tabung dengan lubang di kedua ujung tabung. Nah, bentuk bendanya ada yang berbentuk tabung, bulat, dan lain-lain. Untuk nama benda, ciri-ciri benda, dan bentuk benda yang kedua dan yang ketiga, silakan kalian tuliskan berdasarkan hasil pengamatanmu ya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan pengamatan, coba ceritakan hasil pengamatanmu ke depan kelas. Berikan tanggapan sederhana terhadap hasil pengamatan temanmu. Sekarang ayo berlatih. Dalam perlombaan sepak bola, jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Lalu berapa jumlah tim yang mengikuti perlombaan? Jawabannya 88 dikurang 11 dikurang 11 dikurang 11 hingga sebanyak 8 kali dan menghasilkan 0. Jadi 8 dibagi 11 sama dengan 8. Jadi banyak tim yang mengikuti perlombaan sebanyak 8 tim. Paman Benny sering terlibat dalam kepanitiaan perlombaan sepak bola. Beliau bertindak sebagai koordinator perlengkapan. Berikut banyak bola yang dibutuhkan untuk dibagikan ke beberapa lokasi. Bantulah Paman Benny untuk menghitungnya. Kemudian ubah ke bentuk perkalian. Yang pertama 27 dibagi 9. Artinya 27 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 sama dengan 0. Ada berapa jumlah 9-nya? Iya, ada 3. Artinya 27 dibagi 9 sama dengan 3. Karena 9 dikali 3 sama dengan 27. Lalu yang kedua 30 dibagi 2. Artinya 30 dikurang 2 sebanyak 15 kali hingga sama dengan 0. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan, ada berapa jumlah 2-nya? Ada 15. Karena 15 dikali 2 sama dengan 30. Untuk yang nomor 3, silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Berikut nomor 4 dan nomor 5. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apakah itu, Benny? Nah, perhatikan tabel berikut.
Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan? Iya, sama dengan 3. Sekarang ayo berlatih. Ayo kita coba bilangan lainnya. Berikut data banyak bola dan keranjang yang digunakan. Gunakan tabel pembagian. 16 dibagi 2 sama dengan? Iya, sama dengan 8. 21 dibagi 3 sama dengan? Sama dengan 7. 32 dibagi 4 sama dengan? Sama dengan 8. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5, coba ajaklah orang tuamu untuk menghitungnya ya, melalui tabel pembagian. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Perhatikan contoh berikut. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Yang pertama, 28 dibagi 2 sama dengan 14. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Dan 34 dibagi 2 sama dengan 17. Untuk yang nomor 2, 66 dibagi 6 sama dengan? Iya, benar sekali, sama dengan 11. Kita tulis pada tempat yang telah tersedia. Lalu bilangan berapa jika dibagi 6 hasilnya adalah 12? Iya, benar sekali, yaitu 72. 72 dibagi 6 hasilnya 12. Lalu bilangan berapa lagi yang habis dibagi 6? Iya, benar sekali, 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Lalu 84 dibagi 6 hasilnya adalah? Iya, hasilnya adalah 14. Untuk nomor 3, 4, 5, dan 6, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kerjasama dengan orang tua membimbing siswa untuk menjelaskan manfaat tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, serta akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah. Selamat belajar ya anak-anak, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.